Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Bagaimana Pagi, kabarnya hari Pak. ini? Baik, Pak. Baik. Alhamdulillah kalau pada sehat semua ya. Siapa yang hari ini tidak hadir? Tono, Pak, Tono. Tono. Kemana itu Tono? Nggak tahu, Pak, izin sakit kayaknya, Pak. Oh, sakit. Ya udah, jadi kalau pada minggu lalu kita udah membahas tentang pengertian apa itu teks anekdot. Sebentar, sebelumnya teman-teman di sini semua masih pada inget nggak teks anekdot itu apa? Lupa, Seperti udah lupa, apa pengertiannya? Lupa. Minggu lalu, Pak, udah lupa. Tugas, Pak. Nah, jadi biar Bapak terangin sedikit lagi ya. Jadi teks anekdot itu sebuah cerita singkat yang bertujuan untuk mengkritik. Namun ceritanya itu penuh dengan lelucon jenaka. Jadi ceritanya itu lucu, namun memiliki tujuan untuk mengkritik. Biasanya yang dikritik ini orang-orang penting, contohnya pejabat negara dan lainnya. Pokoknya orang-orang penting itu. Sampai sini udah pada paham semua? Paham, Pak. Nah, jadi lanjut, pada hari ini kita akan belajar untuk menganalisis struktur kebahasaan dari teks anekdot. Jadi teks anekdot itu sendiri punya struktur, teman-teman. Jadi strukturnya itu yang pertama ada abstraksi, lalu yang kedua orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Jadi semuanya itu ada 5, teman-teman. Nah, udah pada tahu belum di sini semua abstraksi itu apa? Belum, Pak. Nah, jadi abstraksi itu merupakan pendahuluan yang menyatakan latar belakang atau gambaran umum tentang isi suatu teks. Lalu yang kedua itu ada orientasi. Orientasi itu merupakan bagian cerita yang mengarah pada terjadinya suatu krisis, konflik, atau peristiwa utama. Bagian inilah yang menjadi penyebab timbulnya krisis. Lalu di bagian ketiga ini ada yang namanya krisis atau komplikasi. Merupakan bagian dari inti peristiwa suatu anekdot. Pada bagian krisis itulah terdapat kekonyolan yang menggelitik dan mengundang tawa. Lalu yang keempat itu ada reaksi. Reaksi merupakan tanggapan atau respons atas krisis yang dinyatakan sebelumnya. Reaksi yang dimaksud dapat berupa sikap, mencela, atau menertawakan. Lalu poin yang kelima itu dari struktur teks anekdot itu adalah koda. Koda bisa dikatakan sebagai ini, koda itu merupakan penutup atau simpulan sebagai pertanda berakhirnya sebuah cerita. Di dalamnya dapat berupa persetujuan, komentar, ataupun penjelasan atas maksud dari cerita yang dipaparkan sebelumnya. Bagian ini biasanya ditandai oleh kata-kata seperti itulah, akhirnya, demikianlah. Keberadaan koda bersifat opsional, bisa ada ataupun tidak. Jadi di bagian koda ini tidak perlu ada, teman-teman. Sampai sini paham semua? Paham. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Nah, oke. Berarti nanti kalau Bapak tanya satu-satu, kalian semua bisa jawab ya. Siap. Tolong itu Gio jangan ngobrol aja itu di belakang. Maaf, Pak. Saya nggak suka ya kalau saya sedang menjelaskan begini tidak diperhatikan. Iya, Pak. Supardi nih, Pak. Ngajak ngobrol aja. Udah, kalian berdua sama aja ya. Maaf, Pak. Jangan ribut ya. Nah, setelah itu ada, nah di sini saya akan coba membacakan sebuah contoh ya teks anekdot yang judulnya itu Kisah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Nah, jadi ceritanya begini, teman-teman. Pada puncak pengadilan korupsi politik, jaksa penuntut umum menyerang saksi. "Apakah benar," teriak jaksa, "bahwa Anda menerima $50.000 untuk berkompromi dalam kasus ini?" Saksi menatap keluar jendela, seolah-olah tidak mendengar pertanyaan. "Bukankah benar bahwa Anda menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini?" ulang si pengecara. Saksi masih tidak menanggapi. Akhirnya hakim berkata, "Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa." "Oh maaf,
Saksi terkejut sambil berkata kepada hakim, "Saya pikir dia tadi berbicara dengan Anda." Nah, itu tadi contoh pertama, teman-teman ya. Nah, jadi apa yang teman-teman tangkap dari contoh teks di atas tadi sebelumnya yang saya bacakan? Coba Gio. Aduh, maaf pak, ketiduran. Aduh, Gio ini Ngantuk pak, begadang semalam. gak bagus. Coba ini siapa satu lagi? Sapardi. Iya pak. Nah, coba tadi dari teks yang saya bacakan, Itu nilai yang di dalam yang terkandung itu apa di dalamnya itu? banyak pak, tapi saya lupa pak gara-gara Gio gangguin mulu pak. Aduh, kalian ini astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Lanjut di contoh kedua aja ya kalau gitu ya. Baik pak. Iya pak. Dengar ini. Ini contoh terakhir, saya nggak mau tahu. Pokoknya setelah ini saya kasih tugas untuk minggu depan, kalian harus mengerjakan tugasnya Siapa? ya. Nah, sebentar, saya cari dulu contohnya. Contohnya. Jauh dulu, guys. Jangan pernah ngobrol ya. Nggak ada yang ngobrol pak. Oke, siap. Nah, ini contoh yang kedua nih. Ini judulnya itu nangka impor. Nangka, kalian tahu nangka kan, yang buah-buahan itu ya. Oh pak. Nah, jadi ceritanya begini. Ada seorang teman diplomat yang baru ditempatkan di Belanda bercerita, "Saya pernah makan siang di sebuah restoran Indonesia sederhana di Amsterdam. Saya kaget. Ternyata salah satu menunya ada masakan gudeg yang khas Jogja. Saya penasaran, maka langsung saya pesan satu porsi. Setelah saya cicipi, percaya atau tidak, ternyata rasanya jauh lebih enak daripada gudeg di Jogja yang asli. Lebih penasaran lagi, maka saya bertanya kepada pelayan, 'Mas, apa rahasianya? Kok gudeg di sini rasanya lebih enak dibandingkan di tempat aslinya?' 'Oh, itu karena nangkanya, Mas. Di Jogja kan pakai nangka lokal. Nah, kalau kami di sini pakai nangka impor,' jawab si pelayan. 'Emang nangkanya impor dari mana, Mas?' 'Dari Jogja, Mas,' jawab si pelayan tadi. Nah, itu tadi contoh yang kedua ya, teman-teman ya. Nah, jadi mungkin untuk bagian menganalisis struktur kebahasaan, teks anekdot sampai sini aja. Yang tadi ada 5 poin, baik dari abstraksi, orientasi, dan lain semacamnya. Untuk minggu depan, saya ingin teman-teman semua mengerjakan tugas. Bentar. Tugasnya itu untuk minggu depan, teman-teman semua harus menganalisis struktur anekdot. Nah, jadi teman-teman cari dulu contoh teks anekdotnya, boleh dari Google, boleh dari manapun, terserah teman-teman. Pokoknya nanti teman-teman semua analisis, mana bagian abstraksi, orientasi, sampai koda, semuanya teman-teman analisis. Dan pada minggu depan nanti kita bahas lagi. Mungkin cukup sekian. Saya lihat Gio di pojokan sana sudah mengantuk ya. Aduh, iya pak. Jadi saya cukupkan saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari diskusi bergerak menuju perubahan. Asik.